Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas DIY, Provinsi Sepak Bola. Nah, kenapa bisa disebut Provinsi Sepak Bola? Kita saksikan saja bersama bincang-bincang kita. Ya, ini Cuk, Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan provinsi ya. Nah, makanya disebut daerah istimewa. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini terbelah menjadi berbagai daerah. Nah, daerahnya itu mana saja tuh? Tolong disebutkan. Ya, Provinsi Yogyakarta atau yang biasa disebut DIY ini kan terbagi menjadi beberapa wilayah ya. Ada Jogja sebagai ibu kota, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Oke, ada 5 ya berarti. Nah, dari 5 daerah ini kok bisa disebut sebagai kota sepak bola, provinsi sepak bola ini bagaimana? Ya, karena dengan 5 wilayah ada 3 klub yang menurut saya sangat survive ya, dan punya supporter. Bahkan ada supporternya banyak sekali ya menurut saya. Ada PSS Sleman, ada PSM Jogja, Persiba Bantul. Kalau Kulon Progo dan Gunung Kidul memang sepak bolanya nggak terlalu familiar ya di telinga masyarakat. Wis, berarti ada 3 tim besar di sini ya. 3 tim ini saya sebutkan satu persatu supporternya ya. Kita mulai dari daerah ibu kotanya dulu, PSM Yogyakarta. PSM Yogyakarta ini punya Braja Musti dan The Maiden. Nah, julukan PSM Yogyakarta ini juga Laskar Mataram, sering disebutnya seperti itu. Kalau dari PSS Sleman itu ada dari Slemania, ada dari Brigata Kurvasud, dengan julukan mereka itu Super Elang Jawa atau disebut Super Elja. Nah, kalau dari Persiba Bantul ini ada Kurvanot dan ada Pasar Bumi, dengan julukan mereka itu Laskar Sultan Agung. Nah, julukan mereka ini juga unik ya. Kalau dari Sleman ini kan Super Elang Jawa. Nah, elang Jawa ini kan sering bermuara di Merapi dulunya, banyak di sana elang Jawa, tapi sekarang keadaannya elang Jawa ini sedikit sekali populasinya. Nah, Sleman ini sering dijuluki Super Elang Jawa. Nah, seperti itu. Kalau dari Braja Musti ini Laskar Mataram ini mungkin dari keratonnya dulu ya Cuk ya, Laskar Mataramnya PSM. Nah, kalau dari Bantul Sultan Agung itu ini Raja Mataram dari kota gede namanya Sultan Agung. Nah, itu. Nah, 3 supporter ini juga unik, punya 3 warna yang berbeda. Persiba Bantul identik dengan warna merah, PSM identik dengan warna biru, PSS Sleman identik dengan warna hijau. Nah, 3-tiganya ini mempunyai rivalitas yang unik juga menurut pandangan kita. 3-tiganya juga wah, dulunya saling sikut menyikut. Nah, nanti kita jelaskan saja di video ini. Terus ini Cok, dari 3 tim ini stadionnya itu apa saja, tolong disebutkan, bagaimana saja fasilitasnya dan layak apakah tidak stadionnya, itu sebutkan Cok. Ya, ketiga tim ini mempunyai stadion internasional ya, levelnya juga sudah bagus sekali. Ada Maguwarjo, ini stadionnya dijuluki San Siro Mini ya. Ini stadion menurut saya keren sekali karena non atletik. Jarang di Indonesia itu stadionnya non atletik, kebanyakan bentuknya oval ya, ada lintasan larinya, tapi ini menurut saya keren. Ada Stadion Mandala Krida, ini stadion yang baru saja direnovasi ya. Kebetulan stadion ini juga menjadi venue Piala Dunia U20 tahun 2021. Ada Stadion Sultan Agung, ini stadionnya juga bagus sekali karena ini juga saksi sejarah Persiba Bantul saat di Liga 1 tahun 2012 ya. Dan juga ini stadion juga sering digunakan oleh Persija Jakarta juga untuk home ketika tahun 2018 kemarin. Dari ketiga stadion ini apakah sudah berstandar internasional semua atau cuma berstandar nasional Cuk? Kalau menurut saya itu stadion semuanya ini berstandar internasional sih, karena sudah terbukti lah ya. Stadion Maguwarjo sering untuk uji coba timnas juga dulu saat Indonesia Selection versus Islandia kayaknya. Stadion Sultan Agung juga pernah untuk ajang tim nasional Indonesia untuk coba juga ya kayaknya U20 atau senior, saya lupa tahun berapa ya, sekitar 2015an 2014an. Kalau Stadion Mandala Krida ini kan stadion baru ya,
memang belum terverifikasi oleh AFC sih, karena memang stadionnya baru saja selesai. Tapi ini kan jadi venue Piala Dunia, dan akhirnya kemarin tuh saya baca itu mendapatkan anggaran berapa miliar ya untuk renovasi. Paling itu kayaknya untuk lampu, untuk single seat dan berbagai macam lah ya. Wes, ternyata stadionnya juga berstandar internasional semua. Nah, kenapa DIY ini kita sebut itu provinsi sepak bola? Karena DIY ini provinsinya sangat kecil. Beda dengan provinsi-provinsi yang lainnya, seperti Provinsi Jawa Timur, seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lainnya. Ini DIY ini provinsi sangat kecil, tetapi DIY ini punya 3 supporter yang besar semua ya, Cok, ya menurut saya. Tahu sendiri PSS Sleman seperti apa. Tahu sendirilah PSM Yogyakarta ketika mereka kembali kemarin di Mandala Krida seperti apa supporternya. Ya mungkin agak minusnya sekarang itu Persiba Bantul supporternya yang ya itu mungkin karena dampak klubnya sih menurut saya. Prestasi timnya itu seperti itu. Tapi masih banyak yang loyal juga loh di situ, di Persiba itu. Kalau Persiba Bantul pembuktiannya itu tahun 2011. Bahkan ketika mereka itu di kasta kedua itu dulunya full, itu sering full Stadion Sultan Agung. Bahkan ketika final pernah memerahkan Manahan Solo. Wow, ini luar biasa nih, kabupaten kecil tapi supporternya loyal sekali dulunya. Mungkin ya karena seperti John tadi utarakan itu karena memang prestasi Persiba Bantul menurun, bahkan degradasi ke Liga 3 ini yang membuat sepinya stadion. Oh, betul sekali. Kalau dari tiga-tiganya lebih mendetail supporter ini sudah kita bahas di konten-konten kita ya. Kalau kalian pengen tahu detail tentang supporter ini. Nah, uniknya tiga klub ini itu berada di tiga liga yang berbeda ya. Sekarang PSS di Liga 1, PSM di Liga 2, Persiba Bantul berada di Liga 3. Semua liga ada, tetapi semua juga ada supporternya. Wah, itu yang menurut saya itu unik itu ya ini. Supporter ini supporter unik sekali. Yogyakarta kan sering buat trial timnas ya itu ya di daerah UNY. Pemain asli dari Yogyakarta sendiri menurutmu yang keren siapa, Cok? Kalau menurut saya sih Anang Hadi ya, mainnya PSS Sleman ini legendnya PSS ini, main produk asli Sleman. Kalau untuk PSM Jogja ini kan Hendika Arga. Ini juga menurut saya pujaannya para fans PSIM. Kalau untuk Persiba Bantul mungkin yang saya titik beratkan itu ke pelatih ya. Dia punya ikon tersendiri yaitu Sajuri Syahid. Ini pelatih Persiba Bantul yang paling fenomenal, meloloskan klub ini ke Liga 1 tahun 2011. Momen unik ketika Persiba mencetak gol itu pasti dia itu jungkir balik. Ini yang sering saya lihat itu. Wow, ini unik sekali nih pelatih ini. Ada juga Coach Seto. Wow, ini juga pelatih fenomenal nih, luar biasa ini. Coach Seto ini sangat loyal sekali dengan sepak bola Yogyakarta. Pernah bermain untuk PSM Jogja, pernah melatih PSS Sleman, dan sekarang menjadi pelatih PSIM. Wow, kalau Coach Seto ini kemarin ini baru-baru saja diakui ya oleh semua pelatih-pelatih itu. Bahkan beliau sempat pernah diajukan untuk menjadi pelatih timnas. Nah, rumornya sih seperti itu. Tapi menurutku sih yang unik dari supporter kota Yogyakarta ini ekosistemnya. Ekosistem supporter kota Yogyakarta ini mayoritas diisi oleh anak-anak muda, kaum-kaum muda, kaum-kaum dari anak kuliah, SMA. Nah, itu sangat mendominasi di sini. Nah, ketika diisi oleh supporter-supporter anak muda, ini bakalan menjadi supporter yang sangar lah, sebutannya seperti itu. Kreativitasnya juga bakal mendunia. Bahkan PSS Sleman menciptakan koreo 4D pertama di Indonesia, yang kemarin gambar elang itu saat Piala Presiden lawan Persipura. Terus dari Yogyakarta sendiri mereka lekat dengan budaya mereka. Nah, kalau dari Persiba Bantul sendiri pun juga sama. Mereka juga ada ultrasnya itu juga. Mereka juga kreatif semua. Bahkan kemarin yang terbaru, inovasi dari Brigata Kurvasud yang kemarin baru launching itu Kurvasud Kulineri. Nah, ini ide ini untuk mendongkrak saat pandemi seperti ini. Mereka mengeluarkan ide untuk mendongkrak mendongkrak ekonomi masyarakat lokal ini yang saat pandemi seperti ini kan pasti juga hancur juga. Nah, Brigata Kurvasud menciptakan Kurvasud Kulineri ini untuk membantu ekonomi masyarakat Kota Sleman sendiri. Ini sangat keren sekali loh.
masyarakat Sleman yang punya dagangan apa itu bisa masuk ke Kurvasud Kulineri, nanti bisa penjualan. Nah nanti keuntungan bisa, nah itu bisa dirunding sendirilah. Brigata Kurvasud juga punya Elja Radio, diisi oleh anak-anak muda yang kreatif. Event-event Brigata BCS event itu juga ada sendiri. Nah kalau dari PSIM fan itu kemarin ada podcast tentang PSIM. Terus kemarin tentang sejarah PSIM itu bisa di situ, itu juga ada. Nah itu juga banyak kreativitas anak-anak muda di Yogyakarta ini, nggak cuman itu aja. Kalau di Persiba Bantul, kemarin saya waktu diskusi dengan orang Persiba Bantul sana, mungkin di sana lebih saat ini fokus ke naik Liga dulu ya, mungkin supporternya belum ke inovasi itu ya. Mungkin nanti kalau sudah di Liga 2 bakalan akan membentuk apa lagi, saya juga nggak paham. Nah bakal ada kejutan apa lagi, saya mungkin tidak paham ya, saya memaklumi soal itu. Saya tambahkan lagi ya, kalau di PSIM fan ini juga ada bagian sejarawan, itu luar biasa menurut saya. Jadi mereka itu tim yang bergerak untuk membahas sejarah, bahkan mengumpulkan banyak arsip-arsip sejarah ya, namanya itu Bawah Skor Mandala. Itu juga keren menurut saya, itu menginspirasi anak-anak muda untuk berpikir untuk mengeksplor sejarah-sejarah sepak bola Yogyakarta, terutama PSIM. Wes, Bawah Skor Mandala yang kemarin live itu ya Cuk ya, sama Pak Karijomanan kemarin. Nah kreativitas yang patut dicontoh dari supporter kota Yogyakarta ini untuk supporter-supporter yang lainnya yang ada di Indonesia, yang ada di provinsi-provinsi Indonesia yang sepak bolanya itu masih tidur ataupun masih belum berkembang. Ini apa aja Cuk? Contoh disebutkan, nanti saya tambahkan. Ya, kreativitas anak muda mereka itu pertama, mereka itu sangat peduli dengan klubnya, klub daerahnya. Support your local team ini yang menurut saya perlu ditiru oleh banyak provinsi-provinsi lain. Pengembangan kreativitas anak muda di sepak bola, di supporter, ini menurut saya juga perlu dicontoh. Nah perlu saya tambahkan lagi ya, provinsi DIY ini provinsi kota pelajar ya, mereka juga menciptakan film dari kampus itu, misal dari UGM, UNY. Nah itu banyak isi Yogyakarta, itu banyak dari film supporter itu, makanya kan mereka disebut supporter kreatif. Nah mungkin provinsi-provinsi lain ini bisa meniru ini, bagaimana caranya menggait anak-anak sekolah, anak-anak kampus itu biar suka sama klub lokalnya sendiri. Ini sangat penting sekali. Kalau diisi oleh orang-orang lama itu ya mungkin akan gitu-gitu aja itu ya, agak nggak berkembang sepertinya. Saya tambahkan lagi, ketika saya itu datang ke provinsi Yogyakarta itu, saya ketika di jalan-jalan melihat banyak bendera tentang sepak bola, banyak mural tentang sepak bola. Wow, ini kesannya begitu hidup sekali sepak bola di provinsi ini. Kayak saya jalan-jalan di Malioboro, saya jalan-jalan di Amplas, saya jalan-jalan di mana-mana, banyak sekali itu ikon-ikon sepak bola itu terpampang di pinggir-pinggir jalan. Wow, ini menurut saya hidup keren sekali ya. Bahkan percakapan anak muda di sana juga nggak jauh-jauh dari sepak bola. Ya betul sekali. Jika ini mungkin bisa menjadi contoh itu football for life ya. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini, anak muda di sana itu memegang teguh football for life. Nah kata-kata ini bisa diartikan banyak sekali. Kamu itu bisa hidup dari sepak bola asal caramu benar, seperti itu. Nah kamu itu bisa nyemplung di sepak bola itu ya jangan nanggung-nanggung kok setengah-setengah nyemplung. Kalau mau nyemplung ya sekalian nyemplung sekalian di persepak bolaan. Kamu bisa bekerja dari situ, kamu bisa ngapa-ngapain dari sepak bola, kamu juga bisa hidup dari sepak bola. Nah itu mungkin dari Yogyakarta ini sangat menginspiratif sekali ya dari soal supporternya. Kalau dari klubnya sih mungkin masih banyak yang lebih bagus daripada Yogyakarta, tapi yang bisa diambil dari perbincangan kita ini lebih ke supporternya saja, agar nanti klub kalian yang provinsi kecil-kecil itu bisa hidup. Ya, saya doakan semoga PSIM itu naik ke Liga 1 menyusul PSS Sleman. Saya juga doakan semoga Persiba Bantul itu ke Liga 2 ya, promosi. Ya harapannya tertinggi nanti ketiga klub ini bisa ke Liga 1 ya, bisa memberi contoh pada banyak supporter-supporter Indonesia yang lain. Nah mungkin seperti itu dulu perbincangan kita soal daerah istimewa Yogyakarta ini, provinsi sepak bola. Bisa diambil hikmahnya dari perbincangan kita tadi. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe.